Selamat datang di Geniopedia. Hari ini kita akan jawabin pertanyaan yang Sobat Sabi sering tanyain. Jawaban kita akan dicocokin sama seorang ahli. Halo semuanya, nama saya Yunika Kosati. Saya adalah seorang dokter umum yang saat ini bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Kita mulai ya. Iya, ini yang sering ditanyain orang-orang nih. Kayaknya aku juga pernah deh nanyain tentang sistem pernapasan. Tapi Masa aku sih? juga lupa ingat lah. Ini coba buka aja deh, aku Iya, tarik ya. Iya. Sistem pernapasan adalah, Kayaknya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh manusia. menurutku sistem pernapasan itu sebuah pergerakan yang ada di dalam tubuh kita sehingga udara oksigen itu bisa mengalir keluar sehingga manusia itu hidup. Rumit ya. Sistem pernapasan adalah organ-organ tubuh manusia yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kurang lebih lah Kamu panjangan. jawabanku. Proses sistem pernapasan bekerja. Udara itu ya oksigen kan. Terus dia masuk lewat hidung. Dari hidung masuk ke paru-paru. Habis dari paru-paru, oksigennya itu berubah kan nanti kalau nggak salah jadi karbon dioksida nggak sih? Terus kita keluarin. Makanya kalau kita bernapas, ada tarik dulu, kita keluarkan. Iya kan? Kayaknya menurutku prosesnya butuh waktu ya. Oh, Iya. iya sih. Namanya juga proses. Betul. Sistem pernapasan kita bekerja, ya pertama udara masuk terlebih dahulu ya ke dalam sistem tubuh kita. Nah, udara bisa masuk melalui dua cara, melalui dua pintu. Yang pertama lewat lubang hidung dan yang kedua lewat mulut. Ya, tapi lebih bagus lewat hidung. Kenapa? Karena ketika udara lewat hidung, dia akan tersaring dulu. Mulut itu nggak ada penyaringnya. Ya, jadi hidung itu tersaring dengan apa? Dengan bulu-bulu rambut yang kita punya, ya di hidung. Nah, di situ akan disaring debunya, ya kotoran-kotorannya, ya seperti itu. Kemudian udara yang masuk lewat hidung dan mulut itu akan pergi ke bagian saluran pernafasan atas. Di sini udara akan mengalir, itu pun juga ada mekanisme pertahanan tubuh di saluran nafas atas ini. Artinya ada bulu-bulu yang kita sebut dengan villi. Di tenggorokan kita ada bulu. Iya. Nah, ini bulu-bulu ini juga menyaring kotoran yang lebih kecil lagi. Bahkan dia bisa menyaring bakteri dan virus sehingga udara yang masuk nantinya ke paru-paru akan bersih. Nah, di sini setelah dari laring, udara itu akan ke bronkus ya. Bronkus itu adalah bagian dari paru-paru. Kemudian setelah dari bronkus dia akan masuk ke bronkiolus. Bronkiolus itu berarti cabangnya yang lebih kecil. Setiap bronkiolus yang kecil-kecil itu akan punya gelembung-gelembung udara, yaitu bentuknya seperti balon. Ya, jadi gelembung-gelembung itu nanti akan dipenuhi oleh banyak sekali pembuluh darah. Nah, yang menarik di sini, ya ketika udara itu nanti masuk ke bronkiolus, kemudian dia masuk ke alveolus, ya alveolus itu gelembung udara tadi, maka oksigen yang masuk dari udara luar, dia akan ditukar dengan karbon dioksida yang dibawa dari darah. Ya, jadi oksigen akan masuk ke pembuluh darah, dan dari pembuluh darah dia akan tukarkan dengan karbon dioksida sehingga karbon dioksidanya itu akan keluar dari tubuh. Sama lagi dia akan melalui bronkus, dia melalui faring, laring, trakea, kemudian dia akan ke hidung dan juga mulut. Ya, kurang lebih. Jawabanku gitu nggak sih? Teman aku lebih pendek aja deh, panjang. Yang baik itu bernafas lewat hidung, Begitu. bukan mulut. Iya. Tapi mulut juga bisa sih. Mulut kan bisa menyaring juga tau. Jadi kalau ngomong ke orang, kita harus nyaring ucapan kita. Bisa aja kamu. Pertanyaan Iya. selanjutnya. Apa ya pertanyaan yang membuat orang penasaran juga? Kapan sistem pernapasan pada manusia bekerja? Setiap saat kayaknya ya. Iya, setiap saat. Iya nggak sih? Iya sih, seharusnya tidak ada jadwal libur sih ya. Kalau dia ada jadwal libur, mungkin kita jadi nggak hidup di hari itu. Betul ya. juga ya. Sistem pernafasan bekerja di saat kita mulai menarik nafas. Ya, ketika kita sedang menghirup udara, yaitu sedang kita tarik nafas, nah itu sudah mulai bekerja. Pas narik Narik apa nih? nafas, Oh, apa ya? gangguan Sistem pernapasan dan penyebabnya. Yang itu kan, yang tahun lalu terjadi itu bukan sih yang sampai kita nggak
bisa keluar Oh rumah. alah, COVID. Iya, Ya bukan? itu kayaknya sih juga salah satu Iya, masuk kan? ini sih. Asma. Asma Iya kan? juga. Hidung mampat tersumbat. Penyebab Asma. virus. Iya nggak sih? Virus penyebabnya. Hanya itu. Bisa influenza, bisa TBC. Ya intinya sih penyakit sistem pernafasan itu bisa disebabkan oleh banyak, bisa ada jamur, bakteri, ya virus, bahkan autoimun. Ya itu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit di saluran pernafasan. Contoh yang paling sering lagi hot-hotnya ini adalah COVID, ya kan? Kayaknya pasti diomongin sih COVID. Udah nomor 1 nggak sih? COVID itu adalah virus, ya. Jadi kalau virus itu bisa menembus pertahanan sistem pernafasan tadi ya, kayak ada bulu rambut, kemudian vili-vili itu, ya kemudian sistem tubuh yang di saluran nafas atas. Nah kalau dia bisa tembus semua itu dan masuk ke sistem nafas bagian bawah, yaitu paru-paru, ya dia bisa menyebabkan radang. Jadi di tubuh kita ini sistemnya tuh diserang, makanya bisa terjadi tuh Apa tuh? gangguan sistem pernapasan. Yaudah kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Teknik sistem pernapasan pada manusia. Nah ini apa yang nih? kayak berenang, teknik dada, ya kan? Tapi kan itu kan teknik berenang. Yang Maksudnya, itu enggak sih yang hirup, keluarkan, hirup, keluarkan, Iya, ya betul sih. Ya iya sih betul sih. ya kan? Nah, Teknik ya aku sih kan? juga bakal jawabnya gitu doang sih. Teknik pernafasan sih sebenarnya yang saya tahu ada 2. Yang pertama adalah pernafasan dada, yang kedua adalah perut. Kalau dada itu banyak dominan dengan otot dinding dada. Pakai otot. Dan yang kedua adalah kalau pernafasan perut itu banyak dominan di otot diafragma ini. Sebenarnya dua-duanya satu kesatuan, cuman mana yang lebih dominan aja. Biasanya kalau teknik yang pernafasan perut itu kalau misalnya dia butuh nafas yang lebih dalam. Dalam itu artinya dia lebih lama untuk nafas. Ya seperti contoh penyelam, ya itu kan butuh nafas yang lebih dalam. Ya itu biasanya pakai banyak pernafasan di diafragma. Tapi tadi aku benar ada gaya dadanya, cuma itu pernapasan dada. Iya sih. Kenapa kita bernafas? Kalau nggak nafas, nggak hidup. Kenapa kita perlu bernafas? Tentunya karena kita butuh hidup. Ya kecuali mau mati, jangan nafas. Mau Tuh. mati, jangan nafas. Nah, untuk hidup kita butuh oksigen. Oksigen itu sangat penting. Ya makanya kenapa planet lain itu kalau nggak ada oksigen kita nggak bisa hidup di situ. Nah, bumi ini sudah diciptakan dengan kondisi udara yang penuh dengan oksigen. Sistem pernafasan itu sebenarnya hanya tempat transit saja untuk oksigen itu bisa masuk. Nantinya oksigen itu akan diberikan ke seluruh tubuh lewat darah. Nah, oksigen itu akan dipakai oleh sel untuk memberikan kita energi. Oksigen adalah bahan bakar untuk tubuh kita bisa bekerja. Karena kita perlu energi untuk hidup. Iya, Betul benar. Iya, karena bahan bakarnya dari oksigen. Apa Yang tuh? teknik bernafas, pernafasan dada sama Iya. pernapasan perut. Baru tahu yang kalau di kerongkongan kita tuh apa tuh bulu-bulu ada bulu fili ya namanya ya? Iya. Nah itu aku baru tahu. Karena aku pikir kalau untuk menyaring tuh hanya di hidung kan, di rongga hidung. Jangan lupa like, Share. subscribe. Bye. Bye. Kenapa sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang? Karena dia yang pertama. Karena banteng baik. Gak mungkin lah banteng baik. Ya kalau nggak baik ngapain dipakai jadi lambang kita? Maksudnya bukan gak baik, dia biasa aja.